Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani amma ba'd. Ikhwatil fudala, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih untuk kesekian kalinya memberikan kita ilmu, yang masih untuk kesekian kalinya memberikan kita rezeki berupa nafas, berupa penglihatan, berupa pendengaran, dan berupa hati yang bersih, sehingga kita terdorong untuk kesekian kalinya untuk melangkahkan kaki menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengerti bahwasannya Nabi SAW yang memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan kepada antum sekalian, "Idza marartum bi riyadil jannati fajlisu." Apabila kalian melewati sebuah taman dari taman-taman surga, maka duduklah di situ. Karena di dalamnya ada pengampunan dosa. Di dalamnya ada ditinggikannya derajat seseorang. Di dalamnya terdapat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menaungi kita, dan lebih besar dari itu semua, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya yang berada di sisinya. Tidak ada gunanya seseorang namanya terkenal di dunia, menggelegar di dunia, akan tetapi tidak terkenal di arsy. Adapun mereka yang menuntut ilmu, namanya selalu menggelegar di atas arsy, karena Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan nama mereka. Maka untuk itulah kembali kita hadir di majelis ilmu. Ada jiwa yang berbahagia karena ketika seseorang merasakan capeknya dia, lelahnya dengan dunia ini, dosa telah banyak yang dia lakukan, maka tempat kembalinya adalah majelis ilmu. Mereka yang pandai, mereka akan kembali bersimpu di majelis ilmu karena mengetahui di dalamnya ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tema kita berbicara mengenai andai ini Ramadan terakhir bagi kita. Andai ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, berarti mungkin setelah Ramadan ini kita meninggal. Mungkin setelah tanggal 27 kita salat di bulan Ramadan, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ini? Mungkin. Atau mungkin di malam-malam terakhir dari Ramadan yang seharusnya seluruh kaum muslimin, seluruh dunia berbahagia, akan tetapi di situ Allah cabut dia, sehingga bersedihlah keluarganya. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang kita inginkan setelah meninggal tersebut, setelah kematian? Apa yang kita inginkan setelah kematian? Surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meninggal, semua kita yang ada di sini, mungkin yang hadir di sini dan tidak hadir di sini, menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap harinya melakukan ibadah, hadir di majlis, menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka target utama kita adalah surga. Maka untuk mencapai surga ada wasilah, ada jalan yang harus ditempuh, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Maka di antara
hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mencapai target yang kita telah inginkan ini adalah kita mengerjakan seluruh yang wajib dan berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga meninggalkan semua yang Allah larang. Kita mengerjakan yang apa? Yang wajib-wajib kita usahakan semaksimal mungkin kita lakukan, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan seluruh yang Allah larang dan Allah haramkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasannya ada seorang pemuda yang rambutnya acak-acakan. Dia ingin menghampiri Nabi SAW. Kemudian dia berbicara dengan para sahabat yang saat itu berada di sekeliling Nabi SAW. Kata para sahabat, kami tidak mengetahui apa yang dia bicarakan. Sampai kata para sahabat, dia berada persis di depan Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Islam adalah engkau melaksanakan solat sehari semalam 5 kali. Islam, kata Nabi SAW, adalah engkau melaksanakan solat sehari semalam 5 kali. Kemudian dia menjawab, hal alayya ghairuhu? Apakah ada amalan lain? Kata Nabi SAW, la, tidak ada. Illa an tatawwa', kecuali engkau melakukan hal-hal yang sunnah. Kemudian Nabi SAW sampaikan lagi, Islam adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan, adalah engkau berpuasa. Dia bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuh? Apakah ada hal lain? Kata Nabi SAW, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau ingin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Kemudian Nabi SAW sampaikan, az-zakah adalah engkau mengeluarkan zakat. Kemudian dia katakan, hal alayya ghairuh? Apakah ada hal lain lagi? Kata Nabi SAW, la, tidak ada, kecuali engkau ingin bersedekah yang sunnah. Setelah menyampaikan pertanyaan ini, bahagialah hati. Dia berpaling dari Nabi SAW. Sewaktu dia berjalan berpaling, dibarengi dengan sumpah, kata beliau, wallahi la azidu wa la anqus, kata beliau, demi Allah dia bersumpah, la azidu ala hadha, aku tidak akan menambah dari hal tersebut yang telah disampaikan oleh Nabi, yang wajib-wajib saja, dan aku juga tidak akan menguranginya. Kemudian dia berlalu. Apa komentar Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaq, maka dia akan beruntung, dia akan selamat, dia akan sukses kalau dia jujur. Dia akan beruntung, dia akan selamat, dia akan sukses kalau dipenuhi omongannya yang barusan ini. Hanya mengerjakan semua yang wajib. Apa maksudnya dia akan beruntung di sini? Apa maksudnya? Hah? Nabi SAW menafsirkan di hadis yang lain. Nabi SAW tafsirkan, kalau tadi hadis Bukhari Muslim, sekarang hadis Muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan tentang seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi pertanyaan yang sama. Tidak disebutkan apakah ini seseorang yang satu dengan hadis tadi atau orang yang berbeda. Dia bertanya hal yang sama. Kemudian Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau salat, kemudian engkau berpuasa, kemudian engkau zakat,
engkau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau mengeluarkan zakat, wa ahlaltul halala wa ahramtul harama. Semua yang haram-haram, nah ini kadang yang kita dengar mereka suka tafsirkan, semua yang haram aku haramkan, semua yang halal aku halalkan. Begitu ya? Yang antum suka dengar ya? Wa ahlaltul halala wa ahramtul harama. Semua yang halal aku halalkan, semua yang haram aku haramkan. Bukan begitu maksudnya. Ketika antum berbicara seperti itu, karena muslim dituntut untuk mengharamkan seluruh yang Allah haramkan dan menghalalkan semua yang Allah halalkan. Maksudnya semua yang halal-halal aku yakini, dan semua yang haram-haram juga aku yakini keharamannya dan aku tinggalkan. Falam azid ala dzalika, kata beliau. Kemudian aku tidak tambahkan dari hal tersebut. A'adkhulul jannah, kata beliau, apakah saya bisa masuk surga dengan itu? Hanya mengerjakan seluruh yang wajib saja. Puasa juga hanya yang wajib saja di Ramadan. Kemudian semua yang halal, aku yakini kehalalannya, dan semua yang haram aku yakini bahwasanya itu haram. Apakah aku bisa masuk surga dengannya? Kata Rasulullah SAW, na'am. Masuk surga. Adkhulul jannah, na'am. Kata Nabi SAW. Ahsan. Artinya, kamu bisa masuk surga. Jadi beruntung di situ, maksudnya adalah masuk surga. Allahu Akbar. Mengerjakan yang wajib saja, meninggalkan yang sunnah saja, fokus ikhwani fiddin, bisa memasukkan ke surga. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada 6 perangkat syaitan. Yang terakhir, kita langsung lompat ke poin ke-6, yang menyebabkan seseorang itu masuk di dalam jebakan syaitan adalah ketika dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah saja, kemudian melupakan yang wajib. Yang wajib banyak belum dia lakukan. Semua yang Allah haramkan belum antum tinggalkan, sudah sibuk dengan yang sunnah. Nah, ini biasa dia terjatuh di dalam perangkap syaitan. Mau contoh? Akhi, kenapa kita nggak lihat antum salat subuh? Insyaallah semalam tahajud. Sehingga salat subuh ketinggalan. Oh, kejauhan contohnya, kejauhan. Kita ambil yang dekat. Hari pertama bulan Ramadan. Di malam pertama kita tarawih di sini. Berapa saf? 4, saya hitung. Sah? Antum lihat begitu juga sah? Malam pertama di sini. 4 saf. Kemudian antum lihat salat zuhur, salat asar. Di sebagian besar masjid. Salat zuhur, salat asar. Seramai tarawih enggak di Jakarta, di mana-mana tuh dari masjid? Seramai itu enggak? Jadi berarti salat tarawih wajib, salat zuhur, asar sunnah. Gitu ya? Ya kebalik. Jadi salat zuhur, asar sunnah, salat tarawih wajib. Enggak. Yang benar adalah salat zuhur, asar itulah yang wajib, yang harus antum kejar. Maka merupakan sebuah keanehan yang sangat aneh, seseorang puasa Ramadan full tapi nggak sholat. Allahu Akbar. Kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Seseorang dia katakan ustadz full, sedekah full, tapi sholat masih bolong-bolong. Sungguh sebuah keanehan. Puasa itu rukun iman yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Yang ke Masya Allah, tadi kita ada momen ya, yang tahu yang hanya masuk di siang saja. Lihat sekadalik
Ada apa dengan husn dan rukun Islam yang ketiga? Masih ingat? Masih. Rukun Islam yang ketiga atau keempat? Yang keempat. Alaysa kadzalik? Puasa. Salat rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Maka kita telah tahu alaysa kadzalik mana yang lebih utama. Di pertemuan sebelumnya juga telah kita bahas ditanya jawab dari Raihan kalau nggak salah tentang masalah ini. Jadi ulama dari rukun Islam yang 5 itu dibagi lagi oleh ulama jadi 3. Yang pertama adalah yang wajib dan tidak boleh tidak bisa ditinggalkan, syahadat dan sholat. Syahadat bisa antum tinggalkan, kemudian antum kerjakan seluruh ibadah dalam Islam tapi belum syahadat. Islam seperti itu? Tidak. Sholat pun demikian, tidak ada uzur bagi laki-laki, tidak ada. Tidak ada sama sekali uzur bagi laki-laki untuk sholat, meninggalkan sholat. Gak bisa sholat berdiri bagaimana? Duduk. Gak bisa duduk, mustalqiyan, tiduran. Gak bisa tiduran dengan isyarat. Gak bisa dengan isyarat dengan mata. Gak bisa dengan mata menghayal ente lagi sholat, lagi ruku, lagi sujud. Yang fatal gak sholat. Maka tidak bisa. Sampai ketika berperang pun yang di situ ikhwani fiddin, kilatan pedang itu di leher antum, tetap wajib sholat. Namanya sholat khauf. Tidak ada libur. Karena tidak boleh tidak ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kuffar as-salah. Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi SAW. Perjanjian yang membedakan antara kita dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka tidak bisa main-main. Ini tidak boleh tidak. Kemudian step yang kedua adalah wajib, tapi boleh ditinggalkan apabila ada uzur. Itulah puasa. Itulah puasa. Kemudian yang ketiga adalah haji dan zakat. Wajib, akan tetapi Allah khususkan bagi yang punya kemampuan di dalamnya. Allah jadikan ini ajang untuk berlomba-lomba. Dan di pembahasan insyaAllah hari ini kita akan bahas salah satu dari amal ibadah ini yang insyaAllah akan kita detailkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat 40 hari, ada syarat, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Pernah dengar hadis itu? Barang siapa yang sholat selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya tidak pernah ketinggalan itu gimana? Gimana maksudnya? Hah? Masbuk? Bukan masbuk. Maksud tidak pernah ketinggalan takbiratul imam bersama imam bukan masbuk. Ketika imam takbir Allahu Akbar, dia sudah ada di saf dan bertakbir bersama imam. Bukan Allahu Akbar dia lari dari tempat wudu, atau baru masuk buka pintu, atau baru lepas sendal. Bukan itu kata para ulama. Dikatakan tidak meninggalkan takbiratul ihram bersama imam ketika al-imam bertakbir Allahu Akbar, dia sudah di saf, bukan baru ngebut lari-lari. 40 hari apa ganjarannya? Kutibalahu bara'atani, akan dicatat baginya 2 kebebasan. Apa itu yang pertama? Yusuf, bara'atun minan nari, terbebas dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, akan terbebas dari sifat munafik. Terbebas dari sifat munafik. Karena hanya orang yang bisa menjaga itu saja yang benar-benar, maksudnya terbebas dari sifat munafik. Apa maksudnya? Yadkhulul jannah, masuk surga.
Wadih? Kata Nabi, la yadkhulul jannata man qala afwan. Baik. Jadi akan terbebas dari dua hal tadi, dari api neraka dan dari sifat munafik. Masya Allah, wajar dimasukkan ke surga, dibebaskan dari api neraka. 40 hari sholat, ikhwan fiddin, gak pernah telat takbiratul ihram bersama imam. Siapa imamku? 40 hari ini loh, 40 hari. 40 hari itu kadang di pertengahannya ada, mungkin kita telat, alaysa kadzalik, mungkin ada uzur di situ, ada kebelet, sah. 40 hari mungkin ada tamu yang sulit banget ditolak, sah. Mungkin di malam ke-39 menikah dia, jadilah malam ke-40 itu malam pertama bagi dirinya. Sulitlah 40 hari, sah. Maka wajar ganjarannya surga, terbebas dari api neraka. 40 hari bertahan, ikhwan. Mulai dari sekarang. Terus Ustaz, setelah 40 hari aman? Enggak. Itu Nabi SAW sampaikan supaya melatih kita. Setelah itu terus. Bukan setelah 40 hari bebas balik lagi. Tidak. Itu latihan dari Nabi SAW. Jelas ini? Bukan, oh udah dapat 40 hari bebas Ustaz. Enggak. Terus. Itu baru pantas masuk surga. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai ini Ramadan terakhir bagi kita, maka maksimalkan waktu kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu setiap detik di Ramadan ini untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu malamnya untuk tarawih, qiyamul lail, karena amalan ini merupakan amalan spesialis di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, man qama Ramadana. Nabi ikat kalimat qama dengan Ramadana. Barang siapa yang mendirikan tarawih, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, maksudnya apa itu? Tarawih atas dasar iman dan mengharap banget pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang masalah niat ini telah kita bahas, yang akan memacu antum untuk tarawih dengan serius. Sudah kita bahas detail bagaimana cara melihat Ramadan sehingga termotivasi setiap harinya. Alaysa kadzalik? Nah, salah satunya ini nih, karena tarawih adalah yang menyebabkan kita diampuni dosa kita. Dan ketika antum melakukan sholat malam di luar Ramadan nggak dapat, hanya di Ramadan saja. Makanya jadi spesialis nih amalan. Sungguh-sungguh ketika antum sudah makan itu, ikhwani fiddin, tahan-tahan, kuatkan badan, tarawih kuat, khusyuk. Gak boleh ada yang memalingkan tarawih antum. 30 hari saja, ikhwan. Gak berat, bertahan untuk itu saja. Karena amalan ini hanya di bulan Ramadan, gak lama, gak berhari-hari, setelahnya gak ada lagi. Ini kita hitungan hari saja, akan berakhir Ramadan dari kita. Maka tidak ada lagi main-main. Semakin ke belakang semakin naik terus, semakin meningkat grafik ibadah kita, semakin meningkat niat ikhlas kita, udah bukan karena manusia lagi. Semakin meningkat kekhusyuan kita, semakin banyak ayat-ayat yang kita baca, semakin khusyuk, hadirkan hati, semakin ingat ampunan dosa kita. Tidak ada lagi Ramadan setelah Ramadan ini. Kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, dengungkan kalimat ini terus menerus. Andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan sholat malam. Bukan sholat malam yang kita jumpai dari kecil itu, yang biasa-biasa saja, masuk ribut, petentang-petenteng, sombong sana sini dengan manusia, ingin menunjukkan kemewahan mereka, bajunya yang baru, kemudian pulang setelah itu. Bukan seperti itu, ikhwan fillah.
Ramadan yang benar-benar antum pulang di situ merasakan keimanan yang masih melekat di hati antum untuk ketemu lagi dengan malam berikutnya dari Ramadan. Itu tanda bahwasannya Ramadan kita diterima. Ketika keluar dari sebuah ibadah, kata para ulama, kita rasakan di situ ada kenikmatan, rasakan di situ ada perasaan yang masih menempel, kemudian rindu untuk melakukan amalan tersebut. Itu tanda amalan tersebut diterima oleh Allah dan bermanfaat untuk diri kita. Ada asar, ada jejaknya, ada bekasnya. Dan usahakan ketika kita salat tarawih ikhwani fiddin harus bersama imam. Kita usahakan, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir maksudnya, maka dia akan mendapatkan salat tarawih semalam suntuk. Maka kami katakan merupakan hal yang kurang tepat ketika seseorang sholat tarawih bersama imam 8 rakaat kemudian dia sholat sendiri lagi di rumah. Kurang tepat. Sayang, tutup bersama imam sehingga antum mendapatkan sholat semalam suntuk. Baru yang mau niat tahajud, akan tetapi tidak witir lagi kalau antum sudah witir bersama imam. Karena Nabi SAW mengatakan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau antum sudah bersama imam, sudah antum lakukan tahajud sendiri. Jadi jangan sampai karena antum mau tahajud, antum keluar di rakaat ke-8 itu karena sangat sayang, antum kalau sholat sendiri antum hanya dapat 8 rakaat bersama imam, tidak mendapatkan semalam suntuk. Makanya sholat bersama imam, begitupun yang dapat 21 rakaat berusaha bersama imam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, qiyamul lail harus kita tambah lagi dengan tahajud. Kita harus bisa menambahnya lagi, ikhwani fiddin. Karena qiyamul lail yang kita alami sekarang ini masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan qiyamul lail di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak di zaman Nabi SAW atau di zaman Umar, tidak. Di Irak saja dikatakan oleh salah seorang ulama namanya Khalid bin Juraij, namanya Khalid bin Juraij. Beliau menceritakan pengalamannya ketika beliau qiyamul lail di Irak. Kata beliau, kana al-imam yakhtimul Qur'ana fi 3 ayyam, kata beliau. Beliau menceritakan kisah beliau ketika beliau melakukan qiyamul lail di Irak. Adalah imam pada saat itu menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam, kata beliau. Setiap 3 malam hatam, 3 malam hatam. Berarti satu malam berapa juz? 10 juz. Sanggup antum? Sanggup? Baru 1 juz saja antum sudah keluar batuk-batuk bohongan itu loh. Baru 1 juz sudah ada yang mau ngancam imam. Sudah ada yang mau ngancam imam, enggak punya perasaan Pak Imam. Sudah keluar suara-suara aneh. Ini 10 juz ikhwani fiddin. Hatta idzan tasafa Ramadan, kata beliau, sampai masuk di pertengahan Ramadan, imam yang mengimami mereka setiap 3 malam hatam ini berhalangan karena sakit, tidak bisa sama sekali imam. Karena sakit dia berhalangan. Kemudian diganti oleh imam yang kedua. Akan tetapi imam yang kedua ini berbeda. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 4 malam. 4 malam hatam, 4 malam hatam, 4 malam hatam. Berarti satu malamnya berapa juz? Berapa juz? 7,5 juz. Masih banyak kan? Nah, kalau antum misalkan hadir di situ 7,5 juz, apa yang antum lakukan? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan sakit lagi nih imam yang kedua, supaya grafiknya turun kan, bisa nanti jadi 5 juz, 3 juz gitu kan, gitu ya. Ketika imam yang sholat kedua ini salam ke kanan, salam ke kiri, ribu jamaah di belakang.
Begitu dia balik belakang, spontan jamaah ini bilang, antum kecepatan, kata beliau. Kecepatan. Anta mimman tukhaffifu alaina, kata mereka. Antum ni zalim sama kita, imam. Zalim antum, kata mereka gitu. Antum yang buat kita ini lemah. Gak mau tahu, besok balik lagi 3 hari. Gak mau tahu imam, besok 3 hari atap balik. Ngeri itu jamaah. Kalau kita Masya Allah baru saja 1 juz di pasar minggu, itu jamaah banting pintu, ikhwan fiddin, innalillah. Saya ingat banget, emosi dia ikhwan, bedek gitu kata dia, pintu itu. Ya Allah, 1 juz, Allahu Akbar. Ini jamaah bilang, gak mau tahu Pak Imam, besok balik lagi. Anda itu yang buat kita lemah dalam beribadah. Kita lihat nih sebentar di zaman Rasul bagaimana. Ini masih di zaman orang-orang setelah mereka, di Irak dulu. Makanya semakin zaman kesini, kalau kita nggak ikut tetap keras ingin menghidupkan kembali lagi cara-cara mereka, makin loyo kita sekarang. Bahkan pernah sekali kita sholat di salah satu masjid, trikul imam ikhwan, ulang. Berapa menit aja kita sholat itu. Semakin zaman begini, semakin lemas saja. Makanya kita harus hidupkan kembali itu bagaimana. Mulai dari 1 juz, naik lagi 10 malam terakhir 2 juz kalau perlu begitu. Kita coba diri kita. Sebenarnya kuat, tapi kan udah ikut zaman, akhirnya lemah. Awalnya itu kuat, ikhwani fiddin. Kita semua kuat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan seperti itu, kita kuat sebenarnya. Tapi kan udah ikut zaman, lemah. Apa yang terjadi? Malik bin Abdullah bin Abu Bakar, sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau menceritakan tentang apa yang terjadi dengan tarawih di zaman Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pada saat tarawih di zaman Umar itu, seluruh jamaah itu bawa tongkat dari rumah. Bawa tongkat. Dan sholat yang terjadi di zaman itu, hum ya'tamiduna 'alal 'asa. Mereka itu bertumpu dengan tongkat. Karena sholat yang amat sangat panjang. Allah, di zaman Umar itu kalau ada yang ketinggalan tongkat, di mana tongkat saya, nggak ada, roboh ikhwan, jatuh karena saking panjangnya. Bagaimana panjangnya? Persis mereka selesai sama seperti kita, mulainya setelah sholat isya seperti kita, dan selesainya sampai waktu sahur. Selesainya waktu sahur, itu yang dinamakan qiyamul lail. Baru selesai tarawih mereka ketika mendekati subuh. Dan yang ajibnya, kalau kita di sini habis tarawih, ngapain kita? Kalau di Jakarta itu pesan roti bakar, gitu kan? Martabak, duduk, nongkrong, ngopi bareng, cerita, gitu kan? Di sana begitu imam, kami Meddari kalau nggak salah, salam ke kanan, salam ke kiri, bubar langsung jamaah, sepi masjid, langsung ke rumah untuk makan sahur. Takut azan subuh berkumandang. Berarti benar-benar waktunya mepet, ikhwani fiddin. Sanggup antum? Jangankan sanggup, tarawih, duduk saja di majelis begini, baru mulai assalamualaikum sudah ada yang begini kepalanya. Baru assalamualaikum sudah ada yang begini. Duduk padahal dengar, nggak ngomong, saya yang ngomong. Capek ikhwani fiddin, ngobrol itu keluarkan dari kepala, capek. Dia hanya dengar begini aja. Malas juga. Ngantuk dia. Yadhhab ilal ammam 10 marrat yughassil wajhah.
duduk, yughayyir majlisahu, rubah kakinya, izin kamar mandi 10 kali, masih muda. Gimana mau mendapat ilmu yang bermanfaat kalau kayak begini? Nggak bisa didiam ikhwani fiddin di tempat, sibuk masih dengan kepalanya dengan hal-hal di luar majelis. Bagaimana mau mendapat ilmu yang bermanfaat? Bagaimana ilmu bisa masuk di hatinya, melekat kemudian menjadi motivasi untuk dia amal soleh? Karena setiap dia dengar, ngawang aja ikhwani fiddin. 5 menit lagi saya mau kamar mandi. Dia sudah takar begitu, dia sudah jadwalkan. Tiap 10 menit dia lihat jam. Setiap 10 menit saya ngapain gitu. Bagaimana ikhwani fiddin mau mendapatkan ilmu? Lihat, mereka berdiri lama malam itu ikhwan, tapi dengan keimanan. Apa yang membuat mereka sanggup? Apa yang membuat mereka sanggup? Andai ini Ramadan terakhir, begitu cara kita didik, begitu cara kita ibadah. Andai ini majelis terakhir, sehingga kita sungguh-sungguh dengan hati tuh mempelajari. Andai ini sholat terakhir, dengan hati. Andai ini Ramadan terakhir bagi kita. Makanya Nabi SAW, kalau tadi di Irak 3 hari hatam, Nabi SAW berapa kali hatam? Adapun Nabi SAW berapa kali hatam? 6 juz. Nabi 6 juz saja 1 rakaat. Kalau tadi di Irak, kalau Nabi kita bagaimana? 1 rakaat 6 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat. Bisa? Pernah antum? Mikirnya sudah pusing Ustaz. Jangankan mau melakukan, mikir aja pusing kepala kita. Gak pernah mau nyoba. Cobalah sekali-kali. Boleh antum pakai bacaan tuh, tahajud lagi baca sambil baca. Sejus, besok mampu, masih kuat ini insyaallah. Malam kedua 2 juz. Gitu. Coba terus sampai ke titik paling terakhir kita bisa tuh gimana? Sampai kemana? Sehingga kita bisa berbangga dengan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan, ingat. Atas dasar iman dan mengharap. Sia-sia kalau antum sudah datang tapi ada harapan lain, ada niat lain, sia-sia. Sudah capek-capek berdiri tapi niatnya lain. Makanya kalau udah berdiri kita larang antum kemana-mana, sibuk dengan lain-lain, fokus sholat, niat hadirkan di hati ketika takbir. Ingin mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika antum mau sholat, niat mau sholat. Sehingga benar-benar sholat itu lezat antum rasa. Seperti makanan yang kalau antum makan tuh antum mau nambah, terus begitu pun orang imam, orang beriman. Sholat bagi mereka ibarat makanan yang mereka mau terus-terusan. Karena lezat ikhwani fiddin. Makanya Nabi SAW bilang ke Bilal, arihna bis salat. Kalau Nabi udah capek dengan dunia, Nabi bilang apa? Istirahatlah kami dengan sholat wahai Bilal. Sungguh mulia, sungguh nikmat manusia yang istirahatnya itu sholat, bukan ngegame. Istirahatnya sholat, bukan main bola. Istirahatnya sholat, bukan nonton TV. Istirahatnya sholat, bukan tidur. Nikmat kalau ada manusia yang punya hati seperti itu. Dia akan rasa bahagia, akan rasa istirahat, akan rasa senang kalau sholat. Makanya wajar. Salah seorang sahabat yang qaddar Allah ketika dia, siapa nama sahabat itu? Yang diamputasi kakinya? Siapa? Man? Ada yang ingat? Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika dia menziarahi salah seorang khalifah atau raja, dia membawa anak kecilnya untuk ikut. Kebetulan di raja itu di sampingnya ada area berkuda. Anaknya bilang, "Ya Abi, saya ingin melihat kuda itu." Baik, silahkan, dilepas sama bapaknya, kemudian dia berangkat
bersama raja. Kebetulan mereka ini teman baik, dekat. Saya lupa nama sahabatnya. Nantilah. Ya. Mereka bercengkrama, dikasih tempat duduk yang terbaik, dikasih ruangan VIP. Karena dia sahabat yang mulia, ikhwani fillah, disenangi sama pemimpin ini, rajanya. Tiba-tiba dia lagi ngobrol-ngobrol dengan raja, masuk salah seorang pengawalnya, memotong pembicaraan. Dan antum tahu, memotong pembicaraan itu nggak boleh. Kalau raja lagi ngobrol, tiba-tiba dia potong pembicaraan. Sang raja langsung katakan, apakah ini berita penting? Penting ya Rasulullah, anaknya fulan, sahabat ini meninggal. Tadi dia lihat kuda begini, tiba-tiba kuda ngangkat kedua kaki, langsung nendang, meninggal saat itu di tempat. Meninggal saat itu di tempat. Bapaknya, ini anak yang paling sayang loh. Saya lupa apa keistimewaannya, pokoknya dia hafid, anak soleh, begitu-begitu. Anak yang dibawa kemana-mana, yang dia paling sayang. Tiba-tiba meninggal hitungan menit saja. Dia cuma tersenyum saja, dikatakan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan menit juga diangkat anaknya, kemudian dikuburkan. Digalilah tanah, kemudian dikuburkan. Dan dia yang turun sendiri dengan anaknya. Dia turun ke kuburan tersebut untuk menguburkan anaknya. Sewaktu dia turunkan, dia lepas sandal. Dia turun. Tiba-tiba terkena penyakit, gharqat nama penyakit itu. Yang dia menyebabkan kalau sudah kena, bengkak, biru, kemudian harus dipotong secepatnya kakinya. Tapi karena dia sedih, tapi tidak mengeluarkan air mata. Karena saking kuatnya keimanan sahabat ini. Setelah dia kuburkan, ikhwani fiddin, tiba-tiba dia mengeluh, sakit. Dipanggillah tabib terkenal. Semua tabib dikumpulkan untuk diobati. Karena ini tamu raja yang terkenal, sahabat karib terbaik. Dipanggil, ditaruh, karena raja ini agak shock melihat dia. Ya Allah, barunya anaknya meninggal. Ini sekarang kena musibah lagi. Apa yang saya harus lakukan? Gak enak hati dia. Ditaruhlah ruangan terbaik, dipanggillah tabib terbaik, kemudian diobati. Kata tabib, tidak ada obat kecuali amputasi. Takutnya dia semua badannya menjalar tuh penyakit. Apa yang terjadi? Tabib itu bilang, kita akan amputasi sekarang, Anda siap? Dia berpikir sejenak, kemudian karena melihat dia berpikir, sang raja itu melewat tabib, memberikan dia alkohol. Silahkan Anda minum alkohol ini biar mabuk. Karena kami sini punya cara operasi adalah harus buat mabuk dulu biar tidak terlalu rasa sakit. Kata dia, tidak mungkin, saya tidak akan mabuk. Dia menolak. Tambah bingung ini, gimana kalau dia meninggal sebentar waktu diamputasi? Terus dia bilang begini saja, ketika saya sholat nanti, antum langsung amputasi. Ketika saya sholat, ini yang syahid kita. Maka pas dia sholat, ikhwani fiddin, dia sholat, tiba-tiba diamputasi kakinya, dipotong. Tidak ada satu suara jeritan pun, ikhwani fiddin. Karena ketika khusyuknya sholat dia, sholat terakhir. Khusyuknya kayak di alam lain begitu dia sholat. Dia tidak rasa di belakangnya ada siapa, depannya. Khusyuk banget sholatnya. Kemudian diamputasi kakinya, keluar darah. Mau disumbat lagi dengan alkohol, kata dia jangan. Pakai besi panas saja. Itu yang paling cepat. Dan ini penderitaan kedua nih. Setelah diamputasi itu hal yang paling sakit, memberhentikan lukanya. Cap begitu ikhwan sampai berhenti. Tidak keluar sedikit pun. Dia berzikir, tunggu saya sholat lagi kata dia. Dia sholat lagi, diberhentikan darahnya. Allahu Akbar. Masalahnya saya agak lupa ending ceritanya. Ending ceritanya itu yang baik. Ketika dia pulang ke Madinah, disambut oleh sahabat dan mereka menenangkan dia karena mengerti anaknya telah meninggal, kemudian dia kakinya sekarang sudah buntung, ikhwani fiddin. Jadi kumpul sahabat di situ untuk menenangkan hatinya. Ini cerita sudah lama sekali jadi saya agak lupa. Bagus banget perkataan dia. Nah, perkataan dia itu yang saya lupa.
kepada para sahabatnya. Ketika mereka berusaha untuk menenangkan dia, kayak ya buat hatinya biar tidak terlalu kehilangan lah. Wah, jawaban dia malah yang lebih membuat kita tidak tahan hati, ikhwan fillah. Jawaban dia terhadap musibah yang seluruh menimpa dalam hitungan menit saja, jam mungkin. Kakinya hilang, anaknya hilang. Dan yang paling aneh itu ucapannya dia. Masalah saya lupa tuh ucapan. Lam yatini al-an. Yang syahid bagi kita bagaimana sholat mereka. Sebegitunya, ini salah satu sahabatnya yang mulia. Coba antum dipatahin aja tangan antum begini. Peraya antum sampai Bekasi. Abdul, tertawa Abdul. Ini gimana kalau kaki ikhwan fillah dipotong? Ya Allah, ya kebayang. Kita aja dengar sudah gak sanggup. Bagaimana sengsaranya mereka. Tapi mereka berjuang semua itu karena mereka tahu penciptaan mereka tujuannya untuk ibadah, bukan untuk berbangga-bangga dengan dunia ini. Itu yang membuat mereka khusyuk dalam beribadah. Maka Nabi SAW ketika sholat, karena bahagia beliau, gak main-main 1 rakaat 6 juz. Cobalah kita lakukan sesekali dalam hidup kita. Gunakan mushaf nggak apa-apa. Maka tidak heran kalau Nabi SAW ketika sholat tahajud hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Kita pernah nggak bengkak gara-gara saking banyak sholat? Nggak pernah, sampai sekarang ini nggak pernah kita bengkak kaki kita karena banyak sholat. Nabi saking lamanya dan seringnya bengkak karena banyak sholat. Aisyah yang lihat itu sebagai istri, kemudian pelipur pandangannya, ngelihat itu nggak enak hatinya, nggak tega dia lihat, sampai terucap kata, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang Rasul yang telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kalau sudah diampuni kan nggak perlu gini-gini lagi. Normalnya begitu manusia melihat. Apa kata Nabi SAW? Oh, kalau begitu jadinya, afala akuna abdan syakura. Jadi kalau saya mendapatkan keistimewaan itu karena sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, berarti seharusnya saya jadi hamba yang paling bersyukur. Bagaimana? Dengan sholat. Makanya Ustaz antum terlalu sibuk sholat. Kalau antum lihat masalah sholat, selang sehari ada saja ngomong masalah sholat, selang sehari ada lagi masalah sholat, dari ujung kuku sampai ujung rambut, dari masalah saf sampai masalah ini. Karena ini amalan yang pertama ditimbang. Kalau itu baik-baik sudah semua, tapi kalau itu buruk-buruk semua, maka jangan main-main dengan sholat. Ini ada sholat ketawa, ketiwi, bercanda, cukup sudah, berhenti sampai sini. Kita bukan orang di luar, kita talibul ilmi. Selain kita butuh jadi contoh bagi masyarakat, kita dengar setiap hari hadis nasihat bagaimana Nabi mencontohkan kita, bagaimana para sahabat, ulama sholat mereka. Terapkan itu dalam hidup kita. Maka orang tua kita akan lihat kita dan mencontoh dari kita. Andai ini Ramadan terakhir bagi kita, maka bagi yang punya uang, punya harta, umroh di Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, mereka yang berumrah di Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di Ramadan, kata Nabi, barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti berhaji bersama. Allahu Akbar. Umrah di Ramadan, kalau antum punya uang sanggup beli mobil, abi antum sanggup beli rumah, beli tanah, kok umrah di Ramadan, terkhusus 10 hari terakhir, seperti berhaji bersama Nabi. Amalan ini yang bisa dapat hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain. Tapi ente bisa dapat seperti berhaji bersama Nabi. Di dalam catatan amal kebaikan ente ada berhaji bersama Nabi. Mulia enggak? Umrah ini adalah perjalanan yang
ajib lah kita bisa katakan, yang ajaib, perjalanan yang istimewa. Setiap perjalanan kita, kalau kita misalkan mau dagang, mau jalan-jalan kemana-mana, ke luar negeri misalkan, ketika kita pulang sampai pintu rumah, berkurang nggak harta kita? Berkurang nggak? Berkurang, so? Perhatikan kalau umrah. Kata Nabi SAW, kalau umrah berbeda. Nabi SAW bersabda, selang-selinglah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya, itu haji dan umrah, akan menghilangkan dosa dan kemiskinan. Kata Nabi SAW, selang-selinglah antara haji dan umrah, karena haji dan umrah yang selang-seling itu, dua amalan ini kata Nabi SAW akan menghilangkan dosa dan kemiskinan. Jadi antum melihat harta berkurang, tapi Allah akan ganti. Walaupun Allah nggak ganti juga, misalkan tetap saja haji bersama Nabi itu bukan amalan yang biasa. Tercatat di dalam catatan amal kebaikan kita pernah berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Maka yang punya usaha berangkat, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Adapun harta Allah Subhanahu wa taala bisa ganti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj? Wa'adzim fin nasi rijalan ya'tuka وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج عميق. Umumkan kepada manusia, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sampaikan kepada manusia undangan dari Allah untuk berhaji. Kalau mereka tahu apa yang mereka dapat ketika mereka berangkat haji, maka mereka akan berangkat ke sana walaupun jalan kaki. Walaupun jalan kaki mereka akan berangkat, ikhwan, kalau tahu apa yang menunggu mereka dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Undangan dari Allah. Mulia sekali kita kalau datang. Maka yang punya harta nggak usah mikir. Kita nggak akan bawa mati itu harta. Sanggup berumrah, nabung, berangkat. Bisa. Bahkan ada ustadz yang buat program itu, umrah dengan cara 2.000 sehari. Gak memberatkan, meskipun Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tapi Allah juga mengatakan ilaihi sabila. Kalau yang mau pasti Allah berikan jalan. Memang haji bagi yang mampu, tapi Allah akan berikan jalan. Nah, berikan jalan ini dengan kemauan kita, niat kita dulu. Kalau niat dari sekarang, 2030 bisa berangkat. Tapi kalau nggak ada pernah niat di kepala, nggak berangkat. Sebagian orang anggap itu nggak wajib. Maka berusaha semaksimal mungkin. Wajibnya bagi yang mampu. Kaya punya harta, dia nggak anggap wajib lagi. Punya harta tapi nggak berangkat. Nah ini yang bermasalah. Maka coba 2.000 sehari, 2.000. Gak berat kan kalau 2.000. Makanya bisa sebenarnya. Dan ada tuh caranya. Umrah dengan cara nabung 2.000 sehari. Ada triknya. Berarti bisa. Karena nggak ada orang yang berat hari ini insyaallah taala untuk nabung 2.000 sehari. Kemudian antum targetkan Ramadan baru berangkat umrah, biar pas dengan momen Ramadan dan pas juga mendapatkan keutamaan tadi. Maka orang yang punya iman, kata Allah, mereka akan berangkat meskipun jalan kaki. Allahu Akbar. Ya'tuka rijalan. Nggak perlu pakai pesawat, mereka datang. Karena tahu, ini antum sekarang pakai pesawat. Nggak berat. Walaupun jalan kaki, kalau orang punya iman, dia berangkat. Untuk memenuhi undangan yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang luar biasa, umrah, Ramadan, berhaji bersama Nabi SAW. Saya ulangi lagi, amalan yang hanya bisa dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain.
bisa antum lakukan sekarang dengan berumrah di Ramadan. Bapaknya Al-Imam Al-Maqdisi jual rumah untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Jual rumah. Masih kita mikir-mikir lagi. Karena tahu sholat di sana berapa ganjarannya sholat di Masjid Nabawi. Andai ini Ramadan terakhir bagi kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu, perhatikan nih semua. Nah, sekarang saya tahu alasannya kenapa nggak melekat di kepala. Sudah pernah kita sampaikan. Sebabnya ketika disampaikan, disibuk nulis. Nggak berusaha untuk menghafal. Kan telah kita sampaikan bahwasanya para ulama dahulu sebelum datang kepada mereka tulisan, mereka mengatakan idza aradta an tahfaz faksirul qalam. Kalau antum ingin hafal, patahkan pulpen. Tulis dari kepala antum seperti Imam Bukhari nanti setelah antum sampai. Sekarang ketika ustaznya bilang qala Nabi SAW taharrakatil yaddu tilqaiyan ilal qalam wa yaktub. Spontan ngambil pulpen kalau lihat udah penting sedikit tulis. Kata para ulama dahulu itu yang membuat otak antum berhenti bekerja. Jadi kalau ustaz mulai ngomong yang penting antum ambil tulis, otak berhenti bekerja, fokus ke tulisan. Makanya mereka orang Arab dahulu sebelum datang tulisan sanggup menghafal alfu bait, 1000 bait hanya sekali dengar. Kenapa? Karena tidak ada hal lain, tidak ada pengganggu, maksudnya mereka ingin tulis setelahnya. Jadi ketika ada ingin tulis, ini berhenti bekerja, fokus. Maka tidak cepat kita, di zaman kita ini lambat dalam menghafal, tidak sekali dengar langsung hafal, itu jarang. Hatta kita temukan juga beberapa yang sudah lama menuntut ilmu sulit, kalau syekh sampaikan sekali hadis panjang, dia langsung blank. Sedikit orang yang langsung bisa ulangi kembali. Kenapa? Karena dia nggak fokus. Dia fokus di sini, ikhwan fillah, kejar tulisan. Maka ini berhenti bekerja ketika dia fokus di sini. Syukur kalau dia pulang diusahakan hafal. Kalau enggak, hilang hafalan. Maka coba hafal dulu, fokus. Baru nanti antum salin apa yang antum tulis. Maka tadi kita katakan apabila ini Ramadan terakhir, amalan apa yang harus kita perbanyak? Amalan apa? Kurang keras. Amalan apa? Ulang sebanyak-banyaknya dan dengan suara keras sampai urat ente keluar. Begitu biasanya buat ente nggak lupa. Ria, dan doa ini tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Dia punya korelasi, punya kaitan yang erat dengan Ramadan. Dari mana Ustaz tahu? Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 86 Allah katakan wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebelum ayat ini berbicara tentang apa? Faman syahida minkum asy-syahra fal yasum, tentang puasa. Kemudian setelah ayat ini apa? Uhilla lakum lailatus siyam ar-rafathu ila nisaikum, tentang puasa. Ini apa nih korelasi ayat ini? Ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, memperkenankan doa orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah. Ada ayat berbicara mengenai doa setelah diapit oleh ayat-ayat mengenai Ramadan. Apa korelasinya? Dikatakan oleh para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Ashur, bahwasannya korelasi hubungan yang begitu dekat yang tidak bisa dipisahkan antara doa dengan puasa. Ini menarik, ikhwan. Jadi doa dengan puasa itu tidak bisa dipisahkan, punya korelasi hubungan yang besar, yang erat. Makanya Allah gandengkan, Allah apit ayat ini
di ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan. Beliau mengatakan ada makna yang tersirat dari tujuan Allah meletakkan ayat ini. Makna itu adalah bahwasannya doa orang-orang yang berpuasa mustajabah. Kan ayat tentang puasa nih. Terus ayat tentang kabarkan kepadaku sungguhnya aku dekat, aku akan menjawab doa kalian. Di antara ayat yang berpuasa berarti doa orang yang berpuasa mustajab. Sungguh kasihan nasib yang sudah berlalu hari jarang dia berdoa. Ini hari-hari Ramadan, tiap hari antum angkat tangan. Tiap hari antum berdoa. Tiap hari antum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi katakan, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fiha." 3 doa yang mustajab tidak diragukan lagi. Minha, salah satunya apa? Da'watus sha'im. Doa orang yang berpuasa. Maka sia-sia kalau antum berpuasa, berlalu hari-hari tapi nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika antum berpuasa. Andaikan ini Ramadan terakhir bagi kita. Minta, ya Allah, ampuni, taubat. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Minta kepada Allah agar Allah menerima tarawih kita yang asal-asalan itu. Minta kepada Allah agar Allah menerima tahajud kita, menerima baca Quran kita. Minta seperti itu di hari-hari, di waktu-waktu yang ada di Ramadan ini. Khususnya detik-detik sebelum berbuka. Karena itu adalah salah satu waktu diijabahnya doa. Kenapa demikian? Karena para susah juga kalau ngomong siang, sore ngomong lagi. Gak ada satupun air yang masuk, sudah gemetar bibir anak. Capek sudah. Stop kita di sini. Nanti kebelibet-belibet nih ngomong. Hah? Lanjut apa stop? Lanjut apa stop? Oh, tiba-tiba kuat kembali. Tiba-tiba kuat kembali kalau dengar semangat. Jadi alasan kata para ulama kenapa di detik-detik terakhir sebelum berbuka itu disitulah waktu diijabah. Karena ketika kita berada di titik paling lemah dari waktu kita di Ramadan, ketika kita berpuasa, ketika kita bandingkan dengan waktu pagi, waktu siang, maka waktu sore ini di titik paling lemah seorang hamba. Titik ketika dia tidak berdaya lagi. Maka pada saat itu ketika kita mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Karena konsep doa, semakin kita hina, semakin kita sujud, semakin kita merendahkan diri kita, semakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah kepada kita. Adam ketika dahulu dia datang kepada Allah sebagaimana datangnya raja kepada raja. Tapi ketika dia berdosa, kata Nabi SAW, kondisi Nabi Adam itu lebih baik setelah dia berdosa daripada sebelum dia berdosa. Lebih baik kondisinya setelah dia berdosa daripada sebelum dia berdosa. Karena dahulu dia datang kepada Allah sebagaimana datangnya raja kepada raja. Sekarang dia datang kepada Allah sebagaimana budak datang kepada majikannya. Diikat kedua tangannya. Allahu Akbar. Antum bayangkan orang yang jadi budak, kemudian dia kurang ajar dengan tuannya, diikat tangannya, dibelenggu, kemudian dipukul kepalanya, dipukul kakinya, ikhwani fiddin. Kemudian setelah itu dia menangis dengan darah bercucuran, dia bersimpuh. Dia meminta ampun kepada pemiliknya, majikannya. Begitupun Nabi Adam. Ketika dia berdosa, dia datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi lebih baik kata para ulama setelah dia berdosa daripada sebelum dia berdosa. Dan begitu pun kita seharusnya. Setiap dosa yang kita lakukan, kita sujud kepada Allah, menangis atas setiap dosa yang kita lakukan.
Kita sangat kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang membangkangnya, yang suka melakukan kemaksiatan, yang suka melakukan dosa kita. Maka di antara sujud-sujud kita ingat terhadap dosa kita itu. Doa di waktu-waktu kita ini karena telah banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendah diri kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan begitu saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa seorang muslim. Baik. Berbicara mengenai doa, saya ingin tutup dengan sedikit pembahasan mengenai doa. Jadi doa itu ikhwani fiddin mempunyai beberapa adab. Ketika kita tidak paham adab tentang berdoa, itu yang menyebabkan kita tidak diijabah doa kita. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan tentang cara berdoa yang benar seperti seseorang yang melakukan panah. Dia ingin panah, maka busur yang kokoh adalah doa yang berasal dari Nabi. Kemudian panahnya adalah keyakinan di dalam hati bahwasannya doa kita akan diijabah oleh Allah. Yang menyebabkan doa seorang muslim sering tidak diijabah karena dia belum yakin bahwasanya doanya diijabah oleh Allah. Jadi harus yakin, di antara ada berdoa yakin doa kita pasti diijabah oleh Allah. Kemudian sasarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga itu, seperti orang yang berpanah. Busur yang kokoh adalah doa-doa yang berasal dari Nabi SAW. Kemudian anak panahnya adalah keinginan dalam hati bahwasanya doaku diijabah oleh Allah. Banyak orang berdoa su'ul adab ma'allah. Ya Allah, masukkan hambamu ke surga tapi di emperannya saja nggak apa-apa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mampu untuk itu. Sebentar kita akan bahas. Minta kepada Allah, kata Nabi SAW, idza sa'altumul jannata fas'al firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, kata Allah, langsung minta yang paling tinggi. Jangan yang biasa-biasa. Sesungguhnya Allah maha mampu. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau minta. Minta semuanya, jangan tahan-tahan. Karena antum meminta kepada Al-Ghani, maha kaya, maha mampu membolak-balikan keadaan seseorang, dan sudah banyak ikhwan. Kalau kita kisahkan ini panjang, ada 3 kisah yang bagaimana doa mereka menggelegar di muka bumi, di atas arsy, sehingga Allah ijabah langsung di muka bumi. Pandainya mereka bermuamalah dengan doa. Maka di antara adab dalam berdoa yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, al-jazmu fihi wal yaqin 'ala Allahil ijabah. Kita harus benar-benar meyakini dan menguatkan keyakinan, jazm, bahwasannya Allah pasti akan mengijabah doa kita. Nabi SAW bersabda, idza da'a ahadukum fala yaqul, apabila salah seorang dari kalian berdoa kepadanya, janganlah kalian mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah diriku jika engkau berkehendak. Ini doa yang salah. Irhamni in syi'ta. Berikanlah aku kasih sayangmu kalau engkau berkehendak. Jika engkau berkehendak. Maka ini doa yang salah. Wal ya'zim mas'alatahu. Hendaklah dia berazam kuat terhadap apa yang dia minta, kata Nabi. Innahu yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah akan melakukan apa saja yang Allah inginkan. Kalau Allah inginkan, Allah tinggal katakan kun fayakun. Kemudian adab yang kedua, hadir hati di situ dan tidak lalai hatinya. Lalai seperti apa? Dia lagi main. Wah, mudah-mudahan habis ini libur sekolah misalkan. Mudah-mudahan habis ini libur sekolah. Lagi main, tapi hatinya lagi sibuk. Pusing pikir segala sesuatu di luar itu, ikhwan. Kemudian dia mengangkat tangan. Nah, ini namanya hati yang ghaflah.
Ketika dia lagi berdoa, bermunajat kepada Allah, tapi kondisi hatinya tidak lagi menghadap Allah, dia lagi sibuk dengan hal lain. Biasanya kalau lagi main tuh, sering kita ghaflah. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Dan di antara adab lainnya, kita merendahkan suara kita dan tidak mengeraskannya. Adab doa yang lain adalah kita menyebutkan dulu, sebelum kita meminta suatu hal kepada Allah, kita puji nama Allah yang mulia. Contoh, ya sami'ud du'a, ya mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat, ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya sami'ud du'a, yang Maha mendengar doa. Ya mujibud da'wat, yang Maha menjawab doa kita. Baru antum minta sesuai dengan nama Allah. Ini diantara adab. Syekh Abdul Razak menulis tentang adab-adab. Kalau antum ada kesempatan pulang besok, antum beli karangan Syekh Abdul Razak, kutaib kecil begini tentang doa. Itu kitab ajib jiddan, harus antum talibul ilmi punya. Di sana dia sampaikan adab-adab yang baik tata cara berdoa. Ketika antum meminta kepada Allah harus sesuaikan dengan nama Allah. Ketika antum ingin rizki, antum katakan ya Razzaq. Ketika antum minta ampun, antum katakan ya Ghaffar, ya Tawwab. Sebutkan nama Allah yang indah yang sesuai dengan permintaan antum. Gak boleh antum katakan ya Allah berikan kepadaku rezeki, innaka anta syadidul iqab. Gak pas. Ya Allah berikan aku rezeki, sesungguhnya engkau maha pedih azabnya. Dan nyambung. Wadih. Maka di antara adab yang baik adalah menyesuaikan nama Allah dengan doa yang antum minta. Itu yang pertama. Jadi mulai ketika antum angkat tangan, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan cara berdoa semakin tinggi tangan antum, semakin kalau antum menginginkan doa antum diijabah, maka semakin tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika jazab, dia mengangkat tangan dan sahabat yang paling belakang bisa melihat tangannya seperti ini. Atau tidak ada seperti ini. Dan kondisi kedua tangan dirapatkan. Seperti ini, sama-sama. Taruh tangan antum. Sampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dirapatkan seperti ini, kemudian diataskan seperti ini. Nah, itu cara doa yang benar. Jadi adabnya sudah kita lakukan, taruh tangan di atas. Yang kedua, ucapan di dalamnya kita mulai dengan memuji-muji nama Allah. Kemudian yang kedua, bersalawat atas Nabi SAW. Yang ketiga, beristighfar. 3 ini harus sebelum minta. Wadih? Sebelum minta, memuji Allah, bersalawat atas Nabi, kemudian beristighfar atas dosa. Bagaimana mau diijabah doa kita kalau masih banyak dosa yang kita lakukan? Belum kita mintai ampunan kepada Allah. Maka 3 ini kata beliau syarat doa mustajab. Baru antum minta. Misalkan minta rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Ya Tawwab, ampunilah dosa-dosa hamba. Sesuaikan dengan itu. Kemudian di ending antum tutup dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wah, Masya Allah. Kata para ulama, sebaik-baik doa. Ada sekitar 20 ulama mengatakan sebaik-baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena menggabungkan khairai ad-dunya wal akhirah. Di dalam doa tersebut dia meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dalam satu doa. Apa gunanya minta kebaikan dunia kalau akhirat buruk? Nah, sebagai penutup, kalimat terakhir dari saya, dan renungi kalimat ini. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah doa adalah senjata terbaikmu dimanapun kamu berada. Selalu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kesulitan nanti. Ingatin, jadikan doa saja satu-satu wasilah terbaikmu, senjata terbaikmu. Karena Allah cinta
ketika hamba berdoa kepadanya. Allah cinta. Dalam sebuah syair dikatakan, "O bunayya Adam, adapun anak Adam, ketika antum sering meminta dia akan benci kepadamu, tidak dengan Allah. Adapun Allah, semakin antum sering minta, semakin Allah cinta." Subhanallah. Lebih suka lagi Allah kalau antum sering minta. Bahkan Allah sendiri yang bilang, Ud'uni. Allah perintahkan, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.